Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat Bapak Ibu, saudara-saudari di seluruh Indonesia. Di hari yang baik ini, saya Dr. Esa Broto Asmoro kembali menyapa Anda untuk menyampaikan perkembangan penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kenaikan kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat pesat dalam 3 minggu terakhir di Indonesia. Per 8 Februari 2022, terdapat penambahan 37.492 orang yang terkonfirmasi positif. Sehingga saat ini, jumlah pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit menjadi 233.062 orang. Mari kita doakan bersama, semoga semuanya akan segera sembuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dunia saat ini sedang berada di tengah gelombang terbesar penularan COVID-19. Salah satu faktor yang menyebabkan lonjakan kasus di seluruh dunia saat ini adalah karena virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, varian Omikron, yang telah mendominasi penularan. Dan memang, terbukti Omikron jauh lebih mudah menular dibandingkan varian lainnya, termasuk dengan varian Delta. Meski demikian, dari pantauan gejala yang muncul pada pasien, saat ini cenderung mengalami gejala yang lebih ringan dibandingkan akibat varian Delta. Diketahui hal ini disebabkan varian Omikron ini lebih banyak menyerang saluran pernapasan atas dibandingkan Delta yang lebih banyak menyerang saluran pernapasan bagian bawah. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak boleh terlalu cepat meremehkan virus ini. Bahkan, sangatlah penting bagi kita semua untuk dapat menurunkan transmisi atau laju penularan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan beberapa alasan penting terkait kenapa kita sebaiknya jangan sampai terinfeksi. Pertama, karena selalu ada resiko penyakit yang diderita menjadi penyakit berat. Memang, terutama bagi yang memiliki penyakit komorbid, bagi lansia, atau bagi yang belum mendapatkan vaksinasi. Tetapi, kata terutama tadi menggambarkan bahwa meski lebih banyak ditemukan kasus berat pada kriteria tersebut, tetapi artinya juga bisa tidak. Yang tidak termasuk kriteria tersebut pun ternyata tetap memiliki resiko penyakit berat meski kemungkinannya kecil. Maka sebaiknya semua orang harus waspada karena alasan kedua, yakni kita tidak sepenuhnya mengetahui dampak terkait kondisi post-COVID atau long COVID syndrome, di mana orang yang pernah terinfeksi memiliki resiko mengalami gangguan kesehatan di masa pasca infeksi. Selain itu, kita juga tidak dapat meremehkan penyakit ini karena tentunya bisa membebani fasilitas kesehatan dan fasilitas publik lainnya. Dan tentu hal ini dapat mengganggu kegiatan dan produktivitas kita semua. Ingat, semakin tinggi laju penularan yang artinya semakin banyak virus yang memperbanyak dirinya, semakin besar pula kemungkinan virus ini dapat berkembang kembali atau bermutasi menjadi varian baru lagi. Tentu kita tidak ingin ya, kita pengennya varian Omikron ini menjadi varian yang terakhir dan pandemi segera berakhir. Maka kita harus dapat menurunkan resiko terbentuknya varian yang lebih berbahaya dengan cara menurunkan laju penularan. Banyak salah kaprah dalam masyarakat yang menganggap bahwa jika kita ingin terbebas dari penggunaan masker dan prokes lainnya, kita cukup melakukan tes mandiri sebelumnya untuk memastikan diri kita negatif. Namun perlu diketahui bersama bahwa pemeriksaan tersebut berupa real time, yakni menggambarkan kondisi pada saat diambil sampel tersebut saja. Padahal seperti kita ketahui sebelumnya bahwa ada masa inkubasi virus, sehingga ada waktu jeda dari masuknya virus ke tubuh kita, kemudian terinfeksi sampai menimbulkan gejala atau menularkan ke orang lain. Sehingga tes bukan merupakan jaminan bahwa kemudian hari ini akan melindungi kita ke depannya. Yang memberikan perlindungan adalah protokol kesehatan dan vaksinasi. Oleh karena itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari ketatkan kembali penggunaan masker ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Terapkan jaga jarak, jangan berkerumun, rutinlah mencuci tangan dengan baik dan benar, serta kurangilah mobilitas yang tidak perlu terlebih dahulu. Terutama apabila Anda termasuk kriteria masyarakat rentan,
yakni memiliki komorbid, lansia, ataupun ibu hamil. Nah, bagi Anda yang mungkin baru saja nih mengalami kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan karantina mandiri di rumah. Kemudian, Anda harus melakukan tes pertama dalam waktu 24 jam setelah kontak erat. Terkait pemilihan tes, Anda dapat melakukan PCR swab test atau antigen swab test, di mana pemilihan tes ini berdasarkan kriteria daerah pemeriksaan. Jika mendapatkan hasil tes pertama ini positif, segera lanjutkan isolasi mandiri dengan dipantau melalui telemedicine atau layanan kesehatan lainnya seperti puskesmas. Ikuti anjuran dan dosis obat serta vitamin yang disarankan oleh dokter. Apabila kemudian muncul gejala, sesegeralah memeriksakan diri dan pastikan tetap terus terpantau selama menjalani isolasi mandiri. Namun, jika tes pertama hasilnya negatif, ingat, jangan langsung menganggap pasti tidak tertular. Anda sebaiknya tetap melanjutkan karantina mandiri sambil memantau gejala yang timbul. Lakukan pengulangan atau tes kedua pada hari kelima karantina mandiri. Jika hasil tes kedua tersebut negatif, maka Anda tidak perlu lagi melakukan karantina mandiri. Tapi, jika hasil tes kedua positif, maka lanjutkan isolasi mandiri dengan panduan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, terkait apa saja yang termasuk kriteria kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19? Yang pertama, Anda melakukan kontak tatap muka atau berdekatan dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID dalam radius kurang dari 1 meter selama 15 menit atau lebih. Misalnya, pada saat makan bersama teman, sambil berbincang, duduk berdekatan, dan tidak menggunakan masker. Yang kedua, kriteria kontak erat termasuk melakukan sentuhan fisik langsung, seperti bersalaman, berpelukan, berpegangan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, memberikan perawatan langsung terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa menggunakan APD sesuai standar. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan kecenderungan gejala COVID-19 yang muncul saat ini lebih banyak yang gejalanya ringan, maka pasien dengan gejala ringan atau yang tanpa gejala dihimbau melakukan isolasi mandiri di rumah saja. Saat ini, untuk pasien yang telah terkonfirmasi hasil positif PCR di Jabodetabek juga bisa memanfaatkan layanan isoman berupa telemedicine dan obat gratis dari pemerintah dengan mengecek NIK di website isoman.kemkes.go.id. Jika sudah mendapatkan hasil dari lab yang terafiliasi oleh Kemenkes. Sehingga rumah sakit hanya diperuntukkan bagi pasien yang benar-benar membutuhkan tindakan medis, seperti yang mengalami perburukan, gejala sedang, gejala berat, maupun kritis. Ini yang membedakan dengan varian Delta tahun lalu, di mana lebih banyak orang yang mengalami gejala yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sehingga saat ini, di tengah kenaikan kasus positif yang melonjak tinggi, tetapi jumlah pasien di rumah sakit relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Nah, bagaimana kriteria pasien yang termasuk kategori gejala ringan? Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.001.027/4641/2021, pasien ringan adalah pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia, yakni frekuensi napas 12-20 kali per menit dan saturasi oksigennya di atas 95%. Gejala umum yang muncul seperti demam, batuk, nyeri tenggorokan, pilek atau kongesti hidung, sakit kepala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, nyeri tulang, diare, mual muntah, hilang penciuman atau hilang pengecapan. Tentunya isolasi mandiri di rumah ada syaratnya, yakni harus memenuhi syarat klinis dan syarat rumah. Syarat klinis, yakni pasien berusia maksimal 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya, serta berkomitmen untuk tetap melakukan isolasi mandiri sebelum diizinkan keluar.
Sementara syarat kedua yakni syarat rumah atau dari segi fasilitas. Dapat sesuai seperti memiliki kamar atau lantai yang terpisah, kamar mandi dalam rumah terpisah dengan penghuni lainnya, serta memiliki pulse oximeter, alat pengukur saturasi oksigen. Lalu bagaimana jika tidak memenuhi kedua syarat tadi? Pasien harus melakukan isolasi terpusat pada fasilitas publik yang sudah disiapkan oleh pemerintah atau oleh pihak swasta. Selama menjalani isolasi terpusat, tentu pasien harus dalam pengawasan tenaga medis, puskesmas, atau satgas setempat. Sangatlah penting bagi kita semua untuk benar-benar memahami tata laksana isolasi mandiri di rumah yang tepat agar tidak menjadi klaster keluarga. Jika ada dalam keluarga yang terkonfirmasi positif, maka hal pertama yang sebaiknya dilakukan keluarga adalah memilih salah satu anggota keluarga yang akan menjadi perawat pasien. Perawat pasien ini harus dipastikan tidak memiliki faktor resiko tinggi, seperti komorbid atau lanjut usia, dan tidak sering kontak dengan orang lain di luar rumah. Nah, selain harus memenuhi dua syarat isolasi mandiri, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Semua anggota keluarga harus menggunakan masker dengan benar ketika berada di satu ruangan yang sama dengan pasien, dengan senantiasa menjaga jarak lebih dari 2 meter. Pastikan juga keluarga rajin mencuci tangan, membersihkan dan mendisinfeksi secara rutin permukaan benda yang disentuh oleh pasien COVID-19. Pastikan hidangan makanan terpisah dan menggunakan peralatan makan baik piring, sendok garpu, gelas yang berbeda, dan peralatan tidur serta peralatan mandi terpisah dari pasien COVID-19. Lakukan pemantauan pasien secara teratur dan hubungi petugas kesehatan secepatnya bila pasien mengalami kesulitan bernapas, sakit dada, hilang kesadaran, atau tidak dapat bicara atau bergerak. Lama waktu isolasi ditetapkan oleh petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan, atau selama 10 hari sejak terkonfirmasi COVID-19 apabila tidak ada gejala sama sekali atau tanpa gejala. Nah, apabila mengalami gejala ringan, maka masa isolasi mandiri ini dapat selesai minimal 10 hari ditambah 3 hari setelah bebas gejala. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan PCR ulang. Apabila pasien sudah mendapatkan surat keterangan selesai isolasi dari petugas kesehatan pemantau kondisi harian. Nah, apabila ingin melakukan pemeriksaan ulang PCR, maka dapat dilakukan pada hari ke-5 atau hari ke-6 setelah hasil tes yang pertama. Apabila didapatkan hasil negatif pada hari ke-5 tersebut, maka pasien dapat mengulang tes tersebut dalam jarak 24 jam atau di hari ke-6-nya. Nah, apabila tetap negatif, maka dinyatakan sudah sembuh dan selesai masa isolasi mandiri. Tapi ingat, meski sudah sembuh, lakukan pemeriksaan kondisi fisik secara berkala ke dokter untuk memastikan tidak mengalami post-COVID atau long COVID syndrome. Di tengah peningkatan positivity rate kasus COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan laporannya bahwa dalam 1 bulan terakhir banyak dokter dan nakes lain yang terinfeksi. Oleh karena itu, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia mengeluarkan perintah organisasi terkait peningkatan kewaspadaan dan upaya menekan angka penularan kasus COVID-19 varian Omicron, yang diantaranya menghimbau setiap dokter wajib menggunakan APD atau masker N95 atau setara, dan kelengkapan lainnya dalam level sesuai tempat kerjanya. Wajib disiplin menjalankan prokes 5M dan menghindari makan bersama. Memastikan bekerja dalam ruangan yang memiliki ventilasi yang baik. Wajib melakukan swab PCR rutin minimal 2 minggu sekali. Wajib mendapatkan vaksinasi 3 kali. Dan selama 1 bulan ke depan, bagi yang memiliki komorbid dan atau yang berusia 60 tahun ke atas, dihimbau melakukan praktek melalui telemedicine. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam kesempatan ini saya juga ingin menghimbau dengan sangat kepada para pasien yang terkonfirmasi positif untuk tidak melakukan kegiatan di tempat umum dan harus langsung melakukan isolasi mandiri dan konsultasi kepada tenaga medis. Ketahuilah, meskipun saat ini Anda mungkin tidak merasakan gejala apapun,
Tetapi bukan berarti gejalanya akan terus seperti itu. Dan tentunya resiko menularkan ke orang lain tetaplah sangat tinggi. Meskipun Anda tidak merasakan gejala apapun, bukan berarti orang yang akan tertular oleh Anda juga hanya akan merasakan gejala yang ringan. Dengan sikap yang abai seperti ini, sama artinya Anda membahayakan nyawa orang lain. Dengan adanya beberapa kasus di tempat publik seperti ini, maka saya ingin menghimbau kepada seluruh tempat-tempat masuk dan pintu-pintu masuk di pusat pembelanjaan mal terkait pengetatan kembali penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Semua, baik itu pusat pembelanjaan, mal, fasilitas publik, transportasi umum. Karena hal ini penting sekali sebagai screening terhadap mereka yang memiliki hasil lab positif COVID-19 agar tidak dapat beraktivitas di ruang publik. Begitu juga dengan mereka yang belum lengkap divaksinasi. Kerjasama dari berbagai pihak adalah kunci, dan kita masyarakat memegang peranan utama dalam faktor utama pencegahannya untuk dapat selalu mendukung upaya-upaya yang tengah dilakukan. Mari segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi lengkap dan booster apabila sudah 6 bulan dari suntikan dosis kedua. Ketahuilah semua terbukti, semua merek vaksin ini memberikan perlindungan yang efektif terhadap semua varian termasuk Omikron, sehingga tidak perlu ragu atau milih-milih merek vaksin tertentu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jumlah total dosis vaksinasi yang sudah disuntikan kepada masyarakat Indonesia per 8 Februari kemarin telah berhasil melampaui 325 juta dosis lebih. Tentunya ini berkat kerjasama Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian semuanya. Baik, sekian dan terima kasih. Salam sehat dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.